Yang kita tahu bersama, Madinah itu adanya di Arab Saudi. Tapi ternyata Kampung Madinah ada juga loh di Indonesia. Tepatnya di Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Pasti penasaran ya? Apa sih yang membuat Desa Temboro itu disebut Kampung Madinah? Mengambil nama kota suci umat Islam di Arab Saudi sana. Nah, berikut ini update Pro merangkum untuk kalian mengenai fakta menarik di balik penyebutan Kampung Madinah di Indonesia. Penasaran? Yuk, simak langsung videonya. Tapi sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari channel Update Pro. Menjadi desa santri. Desa Temboro memiliki luas wilayah lebih dari 517 hektar. Sebagian besar tanah di desa ini untuk pemukiman warga dan pondok pesantren. Ada 4 ponpes yang ada di Temboro, yaitu Ponpes Al-Fatah, Ponpes Al-Qadir, Ponpes Rodotut Tolibin, dan Ponpes Darul Muttaqin. Tapi yang terbesar yaitu Ponpes Al-Fatah. Jumlah santrinya 22.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Coba bayangkan 22.000 santri. Itu belum termasuk santri yang hanya belajar singkat ya, sebulan atau cuma mondok beberapa bulan saja. Bahkan nih, 980 santrinya itu dari luar negeri loh. Kebanyakan dari Malaysia, Brunei, dan Thailand. Jadi wajar dong budaya Islam itu mengakar kuat di sana. Gimana nih update lovers? Berminat untuk masuk ke pondok pesantren? Perputaran ekonomi masyarakatnya besar. Dengan aktivitas pesantren dan para santri itu membuat ekonomi warga Desa Temboro tumbuh besar beberapa tahun terakhir. Ditaksir perputaran uang di Desa Temboro mencapai puluhan miliar per bulan. Wow! Sumbangan terbesar itu datang dari aktivitas harian pondok pesantren. Akibatnya mengubah aktivitas ekonomi masyarakat. Warga yang dulunya banyak bekerja di bidang pertanian, sekarang beralih ke bidang jasa dan perdagangan. Kebanyakan ibu-ibu warga desa menyediakan makanan bagi para santri yang disuplai ke koperasi pondok. Kerjasama yang baik itu tentunya menguntungkan kedua belah pihak. Nah, tidak hanya para ibu yang sibuk menyediakan berbagai makanan. Para bapak-bapak ketiban rezeki juga loh. Kebanyakan mereka itu menyediakan sarana transportasi berupa becak motor. Tarifnya pun unik. Per orangnya dihargai Rp5.000, jarak jauh ataupun dekat. Selain itu, banyak pula warga yang membuka toko dan kios untuk keperluan santri. Misalnya pakaian gamis dan lain-lain. Nah, yang paling ditunggu warga nih, tentunya pertemuan wali santri. Agenda tahunan yang biasanya dilaksanakan bulan Syawal, tiap tanggal 20-an itu mengundang semua wali santri untuk saling bersilaturahmi. Acara itu berlangsung selama 10 hari. Nah, melihat aktivitas di desa itu, tidak mengherankan sih kalau perputaran uang cukup besar di desa itu. Berpakaian ala Arab. Negeri Arab sangat dikenal dengan budaya berpakaiannya yang islami. Ya iyalah, kan tempat lahirnya agama-agama besar dunia, Yahudi, Kristen, dan Islam. Nah, di Desa Temboro ini hampir seluruh warganya berpakaian ala Arab. Yang perempuan memakai gamis atau cadar, sedangkan yang laki-laki berpakaian jubah dan berpeci. Budaya ini bukan barang baru ya, update lovers, tapi telah berlaku sejak lama. Turun-temurun dari generasi ke generasi. Mungkin karena pengaruh pesantren yang kuat ya. Uniknya lagi nih ya, lovers, cara berpakaian ini semua itu murni atas kesadaran sendiri. Tidak ada peraturan desa yang mengatur kewajiban berbusana muslim ala Arab. Ini terjadi atas kesadaran warganya yang menyesuaikan dengan lingkungan. Oh ya, tidak hanya nuansa berpakaian serasa Timur Tengah. Bahkan di desa ini, penjual kuliner Arab dengan berbagai jenis makanan dan cukup mudah didapatkan. Jadi tidak hanya pakaiannya nih yang dicontoh, bahkan selera makannya juga. Benar-benar luar biasa kan? Toko tutup jelang sholat 5 waktu. Selain karena budaya pakaian yang kental budaya Arab,
Faktor ini juga membuat kampung Temboro ini dikenal luas sebagai Kampung Madinah. Pada saat jelang salat 5 waktu dan azan dikumandangkan, maka semua toko dan kios tutup. Semua itu terjadi tanpa diperintahkan, alias atas kesadaran warga itu sendiri. Mereka pun berbondong-bondong ke masjid menunaikan sholat 5 waktu. Dan aktivitas kembali ramai setelah selesai sholat. Jamaah sholat subuhnya banyak. Sholat apa yang susah bagi sebagian muslim? Pasti jawaban itu sholat subuh kan? Nah, di kampung ini beda loh. Masjid-masjidnya selalu ramai dengan jamaah sholat subuh. Dan jamaahnya tidak jauh beda dengan sholat 5 waktu lain. Bahkan jamaah sudah berbondong-bondong ke masjid sebelum jam 3 dini hari untuk melaksanakan sholat tahajud berjamaah dan melakukan amalan lain seperti zikir serta baca Quran sembari menunggu sholat subuh. Selain itu, Masjid di Temboro memiliki banyak penghafal Al-Quran atau biasa dikenal dengan nama tahfidz. Wah, apakah di kampung kalian juga kayak gitu? Luar biasa ya. %50 penduduk Temboro itu pendatang. Desa Temboro dihuni oleh banyak pendatang. Sekitar 50% penduduk Temboro itu bukan warga asli. Ibarat masa Nabi dulu, kaum Muhajirin dan kaum Ansor hidup rukun, membangun kemajuan Madinah, dan menumbuhkan perkembangan Islam. Nah, begitupun di Temboro. Suasana gotong royong dan saling bahu-membahu memajukan Islam sangat kental dan terasa. Nah, update lovers, itulah deretan fakta menarik yang terjadi di Kampung Madinah yang tentunya ada di Indonesia. Menurut kalian masih ada yang lain? Beritahu pendapat kalian di kolom komentar ya. Tapi jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you update lovers.